dari Nabi Muhammad SAW. Ibu-ibu, pada kesempatan ini kita diundang oleh Uji dan keluarga, yaitu tasyakuran atas ajaknya yang sudah kabul ya, yaitu menikahkan anaknya. Kita mendoakan semua, semoga kedua mempelai ibu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ada pengantinnya di sini bu? Nggak ada pulang. Oh nggak ada. Ya. Pengen lihat Ada mantu ya. Bu Rinda nggak ada. Dia pengen lihat pengantinnya nggak ada. Fotonya aja deh foto. Alhamdulillah pada kesempatan ini walaupun pengantinnya nggak ada ya Bu ya, mudah-mudahan kita yang pengantin lama ini apalagi yang muda-muda seperti kita ketahui bahwa kita selalu berdoa untuk sakinah mawaddah warahmah. Kita sudah tahu ya Bu ya arti sakinah apa Bu, ini udah berulang kali Bu dijelaskan bahwa sakinah mawaddah warahmah itu mengandung arti yang cukup luas sebetulnya. Apa Bu sakinah Bu artinya? Menurut bahasa Arab, sakinah artinya tenang, damai. Itu namanya sakinah. Benar pada Ibu Uji ya, dia sakinah keluarga. Sakinah mawaddah. Nah, kedamaian, ketentraman itu akan terwujud apabila keduanya saling memahami. Gak mungkin wujud sakinah kalau dua-duanya tidak beradaptasi dengan baik. Nah, di dalam sakinah ini untuk menuju suatu ketentraman, berarti kan dua-duanya harus matching. Apa bu matching? serasi. Serasi kata guru. Iya serasi. Serasinya bagaimana untuk bisa serasi? Untuk bisa tenang bagaimana caranya? Yang pertama harus mengetahui dulu kelemahan masing-masing. Ya, kelemahan istri dikasih tahu ke suami, kelemahan suami dikasih tahu ke istri. Jadi dua-duanya memahami. Kalau saling memahami kekurangan masing-masing itu akan tenang. Tidak ada lagi tuh pengantin baru mah berantem terus. Ada kan yang kayak gitu ya? Kenapa? Karena tidak sakinah. Artinya sakinah itu saling memahami kelemahan masing-masing. Kalau kelebihannya mah nggak usah diomongin. Yang istri punya kelebihannya banyak, ya. Yang laki-laki juga kelebihannya banyak. Itu insya Allah. Tapi yang paling susah kan memahami kelemahan masing-masing. Kadang pengantin yang lama juga sama begitu, kurang memahami kelemahan masing-masing. Bersedih, tapi ini bapak lupa ya. Begitu. Padahal kita udah tahu emang dia orangnya galau. Iya apa iya? Iya. Bisa beda, tapi bawel banget ya. Emang kita udah tahu padahal bawel. Nah, kalau tidak kita saling memahami kelemahan kita masing-masing, itu nggak ada namanya sakinah. Ya, jadi sakinah itu saling memahami kelemahan masing-masing. Jangan diperdebatkan, jangan dipertajam, tapi cari solusinya. Barangkali kalau pengantin baru belum paham ya, masih adaptasi. Kok dia begitu ya? Kok dia begini ya? Masih bertanya-tanya. Nah, harus ada saling kejujuran ya antara keduanya. Kalau ada kelemahan yang ada di badan, kelemahan kekurangan yang ada dalam sifat, kelemahan dalam batin, nah itu harus diberitahukan dulu kepada pasangan kita masing-masing. Baru terjadinya sakinah, baru terjadi ketenangan karena masing-masing sudah jujur. Ada kan pasangan yang tidak jujur, katanya perawan, katanya janda. Ada yang kayak gitu? Ada nggak yang kayak gitu? Karena tidak ada keterusan. Bagaimana mau sakinah? Nah, kalaupun memang mendapatkan seorang janda, ya terus terang aja. Itulah kelemahannya. Jadi kalau sudah berdua tidak ada lagi silang sakinah. Itulah sakinah. Paham ya Bu? Kalau mau ada apapun mau ada kasih.
Kasih. Bu Sukani kasih sayang sama ayahnya, sama papanya. Pasti ya? Iya. Adanya cinta kasih. Bagaimana mau terjadi mawaddah kalau sakinahnya tidak terbentuk? Sakinah itu akan bisa terbentuk dan mawaddah pun akan terbentuk apabila sakinahnya sudah rapi. Ya, mawaddah itu terjadinya kasih sayang di antara keduanya. Karena keduanya sudah sakinah, sudah saling mengerti, saling memahami kelemahan dan kelebihan masing-masing. Nah, kalau wadah itu menyertai ibu sayang, ya enggak? Ibu di rumah sayang kan sama bapaknya? Apa enggak sayang? Sayang, Walaupun kita tahu kelemahannya masing-masing. Ya mohon maaf yang sudah tidak punya pasangannya, cari lagi apa cari lagi? Dicari Bu, bukan dicari. Ya, Carinya kemana? Cari pasarnya yang duren. Asik. Udah keren. Kantongnya. Jangan Ternyata bisa. Kasih apa Anda? Jadi kalau sakinah sudah terbentuk itu sebagai awal startnya sebuah keluarga yang baik akan merasakan mawaddah, akan ada kasih sayang di antara kedua. Bagaimana untuk menciptakan kasih sayang? Yang pertama harus ada kejujuran. Keduanya harus ada kejujuran. Kalau tidak ada kejujuran, itu pasti tidak akan menciptakan sakinah dan mawaddah. Aromanya belum Ibu. Aromanya belakangan. Masih mawaddah. Ada kejujuran di antara keduanya. Baik pengantin lama juga sama, ada kejujuran. Pernah Ibu nggak jujur sama bapaknya? Masalah apa? Duit, Bang. Biasanya masalah keuangan. Kalau uang kita adalah uang kita. Kalau uang suami adalah uang kita. Suami nggak dapat. Iya, dan uang kita suami nggak dapat. Kalau uang suami kita dapat. Wadahnya buat kita yang Duitnya dia mah dompet aja. Isinya ya isinya. Iya. Nah, kalau sudah saling menyayangi, ya ada sayang. Yang pertama ya memang harus ada kejujuran lahir dari hati. Jujur itu walaupun pahit tetap kita omongin ke suami. Suami juga sama, walaupun pahit tetap diomongin sama istri. Maka ada sakinah mawaddah. Nah, yang ketiga warahmah. Warahmah itu apa? Artinya asik cinta. Timbul cinta. Kalau udah sayang pasti timbul cinta. Gak mungkin kalau cinta gak ada rasa kasih sayangnya. Kalau udah sayang ada pasti kita baik. Biar dia jelek, biar dia sedang, biar dia cantik. Segala sesuatu yang diciptakan Allah itu bagus. Ngomongnya sama Bu, jelek. Semuanya bagus, semuanya cantik, semuanya ganteng, apalagi ya sedih. Ya, ciptaan Allah semuanya bagus. Ya Bu ya. Maksudnya nggak ganteng-ganteng amat gitu. Yang penting setia. Kalau punya ganteng juga, nanti kalau selingkuh, cari yang lain, selain itu mau. Kata yang dia bawahnya sama. Bukan kata saya nih ya. Mau cantik, mau sedang, mau biasa aja, yang penting dia setia sama kita. Nah baru timbul rasa cinta dan kasih sayang akan timbul. Itu kenapa? Karena adanya sakinah. Gak ada ujuk-ujuk warahmah, mawaddah, gak ada sebelum ada sakinah. Ada ketentraman dulu. Kalau sudah tentram pasti akan kasih sayang. Kalau udah kasih sayang pasti ada rasa cinta. Dulu mah masih muda cintanya beda dengan cinta kita yang sekarang sama ayahnya ya Bu. Kalau dulu mah masih menggebu-gebu ya Bu cintanya. Kalau sekarang menggebu-gebu gitu. Harus sama, jangan ada yang kurang. Semakin tua harus semakin cinta. Iya harus semakin cinta. Sekarang udah tua.
tetap cintanya jangan berkurang. Nanti kalau berkurang dia mencari cinta yang lain. Mau Bu? Ya Allah. Semakin tua semakin kita lebih mencintai suami kita. Jangan hilang cintanya. Kapan kita makin banyak adatnya, makin tua tahu. Karena apa Bu? Semakin tua itu sifatnya seperti anak kecil. Tambah bawelnya, ya enggak? Tambah ribetnya, nggak bisa tidur, cepet-cepet, ya lama-lama. Terus makannya, aduh pokoknya tambah. Nah kalau kita tidak mencintai yang lebih, itu akan terjadi perpisahan. Banyak kan yang udah tua akhirnya pisah. Kenapa? Karena cintanya sudah tidak banyak lagi. Nah kita buat pengajian ya, semakin tua semakin tambah cintanya kepada pasangan kita. Karena kita tahu ya kelemahan dan kekurangan masing-masing. Kalau udah tua akhirnya tidak berkenan, kenapa dulu mau? Kan udah tahu orangnya seperti itu. Masa udah tua, ada malu sama anak mantu. Betul apa betul? Betul. Jadi usahakan semakin tua semakin cinta. Jangan berkurang cintanya kita sama pasangan kita. Ya, jadi kalau sakinah maka doa harus kita ingat selalu ya. Kemudian kita beralih kepada sekarang bulan apa Bu? Hari yang keberapa? Yang ke-10. Ada yang puasa dari hari pertama? Kemarin doang. Ada yang 1 hari? Ada yang 2 hari? Ada yang 3 hari? Ada yang 4 hari? Dan 10? Gak ada Bu. Belum enggak Bu. Ya sudah, gak apa-apa. Konceng. Kalau yang mengerjakan itu ya lebih baik. Walaupun sunnah kan pahalanya juga bagus ya. Kalaupun tidak bisa mengerjakan, ya nggak apa-apa, nggak dosa, namanya juga sunnah. Tapi memang lebih bagus dikerjakan. Paling minimal sehari lah, gitu ya. Tapi nggak apa-apa kalau ada hambatan yang lain ya apa-apa. Nah, di bulan Muharram ini sekarang di tanggal 10 ya Bu ya. Pas tanggal 10. Alhamdulillah ibu semua sudah apa? Sangat tunai. Insya Allah Bu ini biasanya hari ini tanggal 10, tapi karena kecelengan kan Ibu Am yang tahu, jadi kita mundur tanggal Jumat depan. Mudah-mudahan bisa 20 orang ya Bu Am ya, anak yatim yang ada di sekitar PAU, sekitar lingkungan kita. Ibu-ibu kalau ada yang yatim ya daftarin ke aku ya, mudah-mudahan 20 orang Insya Allah. Saya yatim piatu Bu. Ya Allah. Udah gede lagi ya, udah gede. Kasih bulan ya. Apalagi saya. Piatu. Iya, Masya Allah. Gampang nggak ada. Kalau bisa mah yang masih usia usia paus ya. Ya lagi ada ibu bapaknya, ibu dan bapaknya meninggalkan, itu lagi banyak biaya yang harus dikeluarkan untuk makannya sehari dan untuk biaya sekolahnya. Ada bapaknya meninggal, terus ibunya single parent, Bu, single parent, nyari uang buat makan, nyari uang buat biaya sekolah, itu nggak kesian. Kita nyantuninnya kapan? Setahun sekali. Emang cukup. Setahun sekali loh. Kita nyantuninnya berapa setahun sekali? 10 juta. Bagaimana? Tapi nggak apa-apa, yang penting kita ikhlas, yang penting kita ikut, yang penting kita santunan. Walaupun sedikit, mudah-mudahan sedikit itu yang diterima oleh Allah karena ngasihnya ikhlas. Masih banyak, alhamdulillah. Kalau dia ikhlas, kalau masih banyak dia juga nggak bagus. Sudah dapat pahalanya hari percuma ya gede, tapi niatnya iya. Mendingan yang sedikit tapi kita ikhlas. Yang lebih bagus lagi banyak tetapi ikhlas.
Ikhlas. Insya. Oke, jadi 10 Muharram itu yang dianjurkan dalam tanggal 10 itu yang pertama adalah puasa Asyura. Kita puasa, insya Allah ya. Yang kedua kita menyantuni anak ya, anak yatim. Ya kita berusaha tanggal sekarang kita menyantuni anak ya, anak yatim semampunya. Yang ketiga, ibu banyak zikir. Tuh kalau zikir sama ngomong tuh sering zikir hari ini, zikir hari ini tuh. Aku ngeliatin terus tuh. Dan kita ingat terus. Hari ini mau zikir apa? Besok mau zikir apa? Besoknya mau zikir apa? Banyak yang zikir nih sekarang. Jangan banyak harus. Banyak rutin. Ibu ya di rumah ya. Jangan nenangan terus lah. Pasti ngobrolin orang. Kalau ngobrolnya untuk kebaikan, nggak masalah. Tapi kalau menceritakan orang lain, jangan. Hari ini kita banyakin zikir, kalimat thayyibah yang kita bacakan. Yang keempat apa Bu? Membaca surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas yang banyak di tanggal 10 diperbolehkan.